Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 29 Januari. Untuk IHSG ditutup hijau naik 0,28% ke level 7.157 ya. Kalau secara teknikal untuk resistennya masih di 7.200, tadi nggak sempet sih ya, belum ke area resistensi. Jadi untuk candlenya hari ini kurang kuat sebenarnya kalau mau naik lagi. Kalau kita cek coba untuk transaksinya tanggal 29 Januari ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan. Untuk asingnya itu hari ini lebih banyak yang masuk ya. Jadi untuk hari ini asingnya net buy paling banyak masuk di saham BBCA, Bank BRI, AMMN, BRIS. BRIS asingnya terus masuk ya, dan hari ini naik cukup tinggi. Nanti kita akan bahas untuk saham BRIS. Di saham BBCA asingnya net buy 118,3 M, kemudian di saham Bank BRI net buy 51,6 M. Hitungannya sih ya belum banyak banget ya, tapi paling nggak aslinya masih masuk untuk hari ini, masuk lah. Kalau soalnya minggu kemarin kan cenderung jualan untuk aslinya. Kalau kita lihat untuk indeks global hari ini tanggal 29 Januari, untuk indeks Asianya sebagian ada yang merah, yaitu Shanghai sama Singapura Index ya, dan untuk indeks US minggu lalu ya nggak banyak pergerakan sih. Yang hijau Dow Jones aja ini 0,16%. Untuk besok mungkin perhatikan level ini ya, 7.200 kalau misal masih naik, tapi kalau menurut saya sih ada kemungkinan mungkin akan sideways dulu ya, mengingat untuk hari ini aslinya juga masuk sih, cuman belum terlalu banyak. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk supportnya lumayan dalam, ada di 7.060-an. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. BBCA hari ini asingnya tadi masuk ya, dan harga sahamnya naik lumayan tinggi. Untuk saham Bank BCA 2,14% ke level 9.550 ya, cukup tinggi untuk saham Bank BCA, berhasil breakout lagi ya di atas 9450. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya net buy 118,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, tanggal 29 Januari untuk asingnya yang masuk ada RX ya. RX kalau nggak salah kapan itu ya keluar, tapi hari ini net buy paling banyak 102,1 M. Kalau kita perhatikan untuk RX masuk itu cenderung akumulasi ya. RX CC ini nggak trading di saham Bank BCA, nilai transaksi dan net buy-nya nggak beda jauh. Selain RX CC versi asing, yang keluar ada yang masuk ada KZ, ODZB. Kemudian yang keluar itu untuk aslinya di saham BBC ada BB, BK, DX. Coba secara keseluruhan untuk nilainya lebih banyak yang masuk. Lokalnya net sell, asingnya net buy, harga sahamnya naik ya seperti biasa. Kalau asingnya lebih banyak masuk, harga sahamnya naik. Untuk besok mungkin buat patokan untuk supportnya ada di 9.450, misal koreksi turun, selama nggak jebol lagi aja di bawah 9.450, mudah-mudahan aman ya. Kalau menurut saya untuk saham BBCA untuk kedepannya itu mungkin cenderung akan sideways dulu. Waktu itu koreksi mungkin karena newsnya keluar ya, biasa untuk laporan kuartal 4 keluar itu berarti news keluar, harga sahamnya akan koreksi dulu, biasanya seperti itu. Dan hari ini rebound lagi 2,14%, tapi karena aslinya hari ini masuk, sebagian masih keluar, mungkin kalau menurut saya akan untuk besok kalau nggak sideways malah koreksi dikit ya, mungkin seperti itu sih. Untuk kalau misal naik itu untuk resistennya ada di 9750. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Kembali ke disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini saham Bank BRI juga naik lumayan tinggi 2,76% ya. Padahal untuk asingnya nggak terlalu banyak sih masuk, cuman nggak terlalu banyak. Tadi net buy 51,6 M ya. Kalau kita cek lebih di detail di sini. Untuk saham BBRI hari ini tanggal 29 Januari secara keseluruhan sebenarnya untuk asingnya ada yang distribusi cukup banyak, yaitu KZ net sell 224,8 M ya. Untuk BB versi asing ini malah 100% jualan net sell. Untuk ZP-nya net sell 11,3, dan yang masuk juga asing sih, AK, BK, YU, CCNI versi asing net buy ya. Ini kalau di total lebih banyak yang masuk sebenarnya untuk
nilai asingnya sendiri. Untuk lokalnya net sell, lokalnya ada yang distribusi YU versi lokal net sell 107. Ini kalau kita perhatikan untuk YU distribusi, kalau nggak salah kemarin Jumat itu masuk ya. YU. Iya, kemarin Jumat itu YU tuh masuk di saham Bank BRI, tapi hari ini langsung keluar. Entah kenapa. Asingnya masuk, lokalnya jualan, harga sahamnya naik ya. Karena untuk saham Bank BRI, Bank BCA itu ya tergantung asing. Biasanya sih seperti itu. Dan hari ini udah nutup gap. Ini kemarin kan gap down, hari ini ketutup. Untuk besok Selasa, misal naik ya, itu resistennya ada di 5.625, 5.650. Sekiranya buat breakout, mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi, yang udah floating profit, kalau mau diamankan ya, sekiranya gagal breakout di atas 5625. Kalau menurut saya sih kayaknya ada kemungkinan, mungkin kalau nggak sideways malah ada potensi koreksi sih kalau melihat hari ini. Distribusinya tadi cukup gede ya. Lokalnya juga distribusi lumayan banyak YU, dan untuk asingnya ada KZ ya yang jualan 224,8. Malahan dari kemarin Jumat itu untuk KZ udah jualan cukup banyak. Kalau kita perhatikan di sini untuk KZ, ini selain di saham, paling banyak jualan di saham Bank BRI. Emang untuk KZ ini distribusi 224 di saham Bank BRI ya. Buat besok buat patokan aja, kalau koreksi turun di sini, mungkin kalau lihat candlenya hari ini cukup bagus ya. Ada kemungkinan mungkin di awal market hijau dulu, cuman habis naik rawan koreksi sih untuk saham Bank BRI. Jadi perhatikan aja level 5.625-an kalau mau taking profit yang udah floating profit. Oke, itu mungkin untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer, kalau kita cek untuk laporan kuartal 4 Bank BRI, apakah udah diupdate? Kalau di RTI belum sih. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini juga naik lumayan tinggi, 2,78% ya. Setelah kemarin itu open gap bawah, koreksi turun dulu, mendekati area support, hari ini langsung ke gas naik. Bahkan di awal market dibuka hijau. Ini untuk saham Bank Mandiri langsung dibuka hijau, koreksi turun, kemudian ke gas naik. Close di 6.475. Secara teknikal untuk resistennya ada di 6.575 juga, 75 sih. Jadi kalau untuk skenario-nya mungkin kedepannya masih akan cenderung sideways, ini di bawah support resistennya ya. Kalau kita cek coba untuk transaksi hari ini Bank Mandiri, asingnya masuk cuman 20,4 M aja, jadi nggak terlalu banyak sebenarnya. Bank Mandiri sebagian kemungkinan keluar sini kalau kita perhatikan hari ini tanggal 29 Januari. Untuk asingnya yang masuk ada BK, YU, ZP, GW ya, dan yang keluar juga lumayan banyak. Ini untuk DR net sell 191M, 100% jualan ya, murni distribusi. Untuk AK-nya versi asing cenderung trading untuk hari ini di saham Bank Mandiri, net sell 93M. Untuk nilai transaksinya 327 ya, jadi cenderung trading. KZ net sell 15M, PP net sell 13,3M. Jadi sebagian asingnya keluar cukup banyak juga sih. Untuk transaksinya didominasi oleh asing. Lokalnya net sell ya, lebih banyak yang keluar, harga sahamnya naik. Mungkin untuk besok kalau naik ya perhatikan saya resistennya ini ya. Kalau udah mendekati area resisten, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, misal ambil di dekat support kemarin ya, mending diamankan aja. Takutnya kalau gagal breakout itu ada kemungkinan koreksi turun lagi dan cenderung konsolidasi di range area 6.200 sampai 6.575. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Kembali ke disclaimer. Kalau kita cek di sini untuk saham Bank Mandiri, laporan kuartal 4-nya apakah udah diupdate? Belum ya, belum. Kita tunggu aja. Semoga bagus ya kalau melihat BBCA
masih bertumbuh, kemungkinan Bank Mandiri, Bank BRI juga masih bertumbuh. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini terbang cukup tinggi. 7% lebih ya setelah 3 hari terakhir itu koreksi. Tapi walaupun koreksi itu aslinya masih terus masuk loh di saham BRIS. Jadi nggak heran kalau hari ini kegas 7% lebih ya. Soalnya setelah tren juga udah mulai bullish ini untuk saham Bank BRIS. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini juga aslinya lumayan banyak sih untuk sekelas BRIS. Netpay 38,9 M itu lumayan banyak. Jadi aslinya terus masuk. Ini kalau kita cek dari satu minggu terakhir netpay 143 ya. Jadi ketika koreksi pun aslinya masih terus nambah muatan di saham BRIS. Kalau lihat transaksinya tanggal 29 Januari ada yang akumulasi yaitu BQ dan RX. Untuk RX, BQ, BK versi asing netpay ya. Jadi lokalnya jualan diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik. Selama asingnya nggak distribusi aja sih kayaknya ada kemungkinan untuk saham BRIS masih bisa uptrend ya, masih bisa bullish. Buat patokan mungkin untuk besok resistennya ada di 2200-an, 2210, 2215 ya. Semoga bisa breakout di atas itu dan ngejar 2300-an untuk saham BRIS ini resisten. Selanjutnya misal besok naik. Kalau kita ukur pakai koreksi yang kemarin 3 candle kan merah-merah itu buat kita ukur pakai Fibonacci itu resisten terdekatnya ya harga tertingginya waktu itu 2120 ya, breakout di atas 2100 berapa ini? 2200 mendekati 2200 sih. 2190 itu resisten terdekatnya ya. Kalau misal bisa breakout di atas 2190 ya target price-nya kalau masih uptrend ya itu lumayan tinggi ada di 2300-an. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Ini yang harganya malah koreksi turun ya. Walaupun performa tahun kemarin cukup bagus, tapi harganya turun terus ini untuk saham ASII. Bearish ya, setelah technical konfirmasi bearish, tapi untuk fundamentalnya masih cukup aman sebenarnya. Tinggal nanti lihat aja laporan kuartal 4-nya ya. Kalau masih bertumbuh, berarti isu yang kurang bagus waktu itu untuk sama ASI apa itu? Mobil uji apa ya? Itu mungkin mempengaruhi harga saham juga ya. Kalau kita perhatikan bertumbuh ya, tinggal nanti lihat aja kalau bisa laporan kuartal 4-nya itu masih bertumbuh, berarti rumor negatif yang kemarin itu tentang Daihatsu atau apa itu untuk saham ASI itu nggak ngaruh ke penjualan ya. Jadi kemungkinan kalau misal laporan kuartal 4-nya bagus masih mengalami pertumbuhan ya mudah-mudahan untuk sama ASI turunnya itu kesempatan ya yang belum punya sahamnya ya. Tapi kembali lagi disclaimer ini secara teknikal udah memasuki versi bearish sih dan koreksinya juga udah lumayan dalam juga. Kalau kita perhatikan untuk asingnya apakah masih keluar untuk hari ini tanggal 29 Januari asingnya masih keluar dan terus keluar ya. Mungkin nunggu asingnya nggak banyak distribusi aja untuk saham ASI atau mulai masuk baru teman-teman bisa entry. Mungkin kalau amannya sih seperti itu. Tapi buat mastiin asingnya keluar atau enggak kan ya harus nunggu market close dulu ya. Kalau kita perhatikan untuk hari ini masih ada yang distribusi untuk aslinya yaitu ZP, BBCC. Cuman yang nampung itu juga asing loh. Ini KZ, AK, BK versi asing juga udah mulai masuk di harga bawah ini ya. Untuk ya lokalnya net sell kayaknya ini ada YU net sell 63,2 M YU versi lokal. Jadi lokalnya ada yang distribusi. Asingnya net sell harga sahamnya turun. Mungkin kalau masih turun lumayan dalam kok 4 ribuan. Wah, ini support selanjutnya lumayan dalam ya 4 ribuan kalau pakai Fibonacci. Kalau kita lihat secara historinya sih di sini. Di sini ya. Di 4625-an 4000 sorry 4600.
Mungkin buat teman-teman yang mau entry, misal emang minat masuk di saham ASI, untuk saat ini ya kalau emang minat entry amannya nyicil dulu aja ya, jangan langsung all in, takutnya kalau masih turun atau ya mau average down ya jangan buru-buru, soalnya ini supportnya udah jebol ya untuk hari ini, support yang di 5.050. Oke, itu untuk saham ASII. Semoga aja laporan kuartal 3-nya bagus dan itu menandakan kalau penjualannya masih aman ya untuk saham ASI, nggak ngaruh ke penjualan untuk isu Daihatsu kemarin. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ASI. Kembali ke disclaimer lah. Nah, selanjutnya kita cek saham Goto yang hari ini turun cukup dalam ya. Bahkan tadi sempat ke 76 tapi ditarik naik lagi dan close di 78. Close pas di area supportnya. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market gimana untuk saham Goto. Kalau langsung hijau disclaimer buat teman-teman yang mau trading ya, untuk target price-nya kalau naik resistennya ada di 85. 85, tapi kalau merah supportnya cukup dalam ada di 68. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini, Goto tanggal 29 Januari asinya net sell. Kalau kita perhatikan itu aja udah lumayan rame ya, tinggal transaksinya 482 M tapi net sell rame, mungkin banyak yang jualan ya. Coba kalau kita cek lebih detail di sini untuk saham Goto tanggal 29 Januari. Ini kita bisa lihat bareng-bareng yang jualan itu CPMG. LG. Untuk MG-nya net sell 26M dan yang jadi market maker utama hari ini MG ya. MG-nya jualan, harga sahamnya turun. Yang nampung ada loh, ini CC net buy 40-an M. CC yang nampung versi lokal ya. Untuk CC versi lokalnya AVG Bank di 78. Berarti pas ya 78. Mungkin tadi ketika harganya di 76 ditarik naik oleh CC ya, untuk Goto CC versi lokal dan close di 78. Berarti BEP ya untuk CC versi lokal di saham Goto untuk hari ini. Untuk besok lihat aja di awal market, kalau naik dia hijau kemungkinan ada yang HK duluan di awal market ya, dan kalau mau scalpingan ya disclaimer ya, hati-hati aja. Kalau sampai konfirmasi jebol di bawah 78 nggak ada salahnya buat diantisipasi ya, dengan mungkin di cut loss bagian, tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini turun cukup dalam ya, dan ini konfirmasi jebol supportnya lagi, hati-hati. Untuk selanjutnya support selanjutnya lumayan dalam, ada di 6.850 ya. Kalau kita perhatikan tuh candle hari ini juga turunnya 10%. Kalau kita cek untuk transaksinya, Cuan tanggal 29 Januari secara keseluruhan hitungannya emang lebih, sebenarnya distribusi cuman nggak banyak, nggak gede-gede banget ya. Kalau kita lihat di sini untuk Cuan hari ini, ARB yang ngantri di harga offernya ada 20.000. Mungkin di awal market akan open gap bawah dulu ya untuk saham Cuan. Perhatikan saja area supportnya ini, semoga aja bisa mantul naik ya, paling nggak technical rebound. Soalnya untuk hari ini distribusi sih, cuman hitungannya belum gede-gede banget ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Cuan. Nanti kalau kita lihat secara historinya juga di area 6.870-an ya. 6.875. Berapa tadi? 6.800 ya, 6.850, 6.875 sih. Kalau di sekiranya di area situ ada tanda-tanda mau pullback, disclaimer buat teman-teman yang mau trading ya, kalau untuk swing masih agak beresiko. Oke, itu untuk saham Cuan, kembali di disclaimer, semoga aja bisa mantul di area supportnya ini, tapi kemungkinan di awal market open gap bawah dulu sih. Kalau melihat hari ini ARB open gap bawah, cuman semoga aja nggak langsung ARB. Misal ARB ya, coba kita hitung misal ARB, tapi semoga aja enggak sih. Kalkulator harga penutupannya di 7.425, 7.425. Misal ARB 10%, 7.425. Kalau ARB 10%, maka untuk saham Cuan akan ke 4.975, 4975.
Salah ngitung kah tadi? 7425 dikalikan 90% ya, ARB-nya 10% soalnya 6.600, 6.700. Kalau besok ARB akan ke 6.700 ya di sini ya, di area support. Misal open kalau ARB ke sini sih 6.700. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Cegas yang hari ini juga koreksi turun ya, dan close di area supportnya. Walaupun kemarin sempat hijau, hari ini koreksi turun. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, cuan ya, cuan tanggal, kok cuan Cegas tanggal 29 Januari. Kemarin BK jualan. Hari ini hitungannya BQ YP jualan ya, dan nggak ada yang akumulasi. XI netral melalui yang nampung XI masuk 3M-an ya. CC juga masuk. Retailnya nampung, yang keluar BQ YP. PO-nya mana? BK PO hari ini untuk BK-nya nggak tampil. BK nggak tampil sama sekali nih. BF, BQ, BR, BS gak ada BK. Untuk PO-nya RSTU. PO ya kayaknya udah nggak tampil juga ya. Ini cuman masuk 15 juta. Nilai transaksinya juga 15 juta. Jadi kemungkinan PO yang masuk ini ya bukan market maker biasanya sih. Jadi mungkin untuk besok kalau masih sepi, kemungkinan sideways dulu ya, malah lebih cenderung ke arah koreksi. Kalau nggak sideways malah masih turun ya, hati-hati aja. Maksudnya jangan buru-buru entry aja. Kecuali besok rame, tingkat volatilitasnya tinggi, buat teman-teman yang mau scalpingan atau trading, disclaimer. Tapi kalau masih sepi, mending wait and see aja. Oke, itu untuk saham Cegas. Selanjutnya kita akan cek saham PTMP. Hari ini koreksi setelah kemarin ARA ya. Di awal market open gap atas dulu, turun jebol support dan naik lagi. Masih dijaga di atas supportnya 270 ya supportnya. Kalau kita cek apakah ada yang akumulasi untuk hari ini di saham PTMP tanggal 29 Januari, secara keseluruhan hitungannya sih XA ya, nampung 5,4 M. Sebenarnya turun, tapi ada yang nampung sih. Misal besok langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau scalpingan ya, scalping aja. Lalu untuk swing kayaknya atau invest terlalu beresiko. Soalnya ini dijaga sih, buat patokan ini aja 270 ya. Kalau masih bisa bertahan di atas itu ya nggak menutup kemungkinan digoreng naik. Digoreng ya kalau mau masuk buat trading aja. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk sampai TMP. Selanjutnya kita cek saham NICE yang hari ini naik ya. Naik di 6% lebih. Tadi sempat ke area resistennya, cuman gagal breakout, ditarik turun lagi. Ya, mungkin buat teman-teman yang udah ambil di support kemudian taking profit di resisten ya lumayan ya. Lumayan tinggi juga ini untuk tingkat volatilitasnya untuk saham niche. Cukup menarik ya kalau untuk scalpingan. Kalau kita cek NICE kemarin sih ada yang nampung untuk hari ini tanggal 29 Januari. Hitungannya sih ada yang masuk lumayan juga ya. Ini CP net B 1,2 M. Jadi mudah-mudahan masih ada kemungkinan naik dulu sih untuk besok di awal market. Perhatikan level ini. Kalau gagal breakout mungkin nggak ada salahnya buat diamankan ya yang udah floating profit, atau kalau berhasil breakout misal naik lagi resisten selanjutnya lumayan tinggi ada di 725. Mungkin seperti itu untuk saham niche. Ini aja dulu. Oh ya, untuk supportnya di sini ya 620. Ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.